Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kami kelompok 1 akan mempresentasikan topik yang berjudul prosedur pembelajaran. Di sesi pertama akan dijelaskan oleh kelompok 1 yang beranggotakan saya sendiri, Nurul Makfirah dengan NIM 02, ada Tasya Hernanda dengan NIM 01 dan Dara dengan NIM 03. Seperti yang sudah kita ketahui bahwa proses pembelajaran merupakan upaya yang dilakukan guru untuk membantu terjadinya proses belajar pada diri siswa. Oleh karena itu, pembelajaran harus dirancang dan dilaksanakan secara sistematis dan sistematik agar terarah untuk mencapai tujuannya. Bisa dilihat di monitor. Di sana ada contoh kegiatan dari pra pembelajaran dan awal pembelajaran. Untuk inti pembelajaran akan dijelaskan oleh kelompok 2 dan akhir pembelajaran, lalu tindak lanjut pembelajaran akan dijelaskan oleh kelompok 3. Selanjutnya, jadi kegiatan pra-pembelajaran adalah kegiatan yang tidak langsung berkaitan dengan materi atau kompetensi yang akan dibahas. Nah, agar berbeda dengan awal pembelajaran, yaitu kegiatan menyiapkan siswa yang langsung berkaitan dengan materi yang akan dibahas. Ya, kayak 11-12 lah, sebelum ke awal harus masuk ke pra-pembelajaran dulu. Kegiatan pra-pembelajaran dilaksanakan untuk menciptakan awal pembelajaran yang efektif yang memungkinkan siswa siap mengikuti proses pembelajaran dengan baik. Proses pembelajaran akan berhasil dengan baik apabila guru dapat mengkondisikan kegiatan belajar secara efektif. Selanjutnya, upaya yang dapat dilakukan guru pada tahap pra-pembelajaran diantaranya adalah sebagai berikut. Bisa dilihat, poin pertama itu ada 1. Menciptakan sikap dan suasana kelas yang menarik. Jadi, kondisi belajar dipengaruhi oleh sikap guru. Pada saat pra-pembelajaran, guru itu harus terlihat menyenangkan agar siswanya merasa tidak tegang, takut, kaku dalam mengikuti pembelajaran. Itu agar siswa merasa percaya diri tanpa ada tekanan. Seperti saat guru membawa alat peraga atau media pembelajaran. Nah, pasti siswa akan merasa tertarik dengan apa yang akan dipelajari. Dari hal kecil juga seperti kebersihan dan kerapian tempat belajar. Contohnya, merapikan meja untuk terlihat tertib. Bisa juga dilakukan oleh guru pada saat pra-pembelajaran. Guru juga bisa memberikan salam di awal pertemuan dan berdoa sebelum dimulai. Juga merupakan kegiatan pra-pembelajaran untuk menciptakan suasana kelas yang menyenangkan. Selanjutnya yang kedua itu memeriksa kehadiran siswa atau mengkonfirmasi. Maksudnya di sini kegiatan ini biasanya untuk menghemat waktu dalam mengecek kehadiran siswa. Guru akan mengajukan pertanyaan kepada siswa yang hadir tentang siswa yang tidak hadir beserta alasannya. Tujuannya, dengan selalu mengecek kehadiran secara tidak langsung, guru itu telah memberikan motivasi kepada siswa untuk selalu konfirmasi keadaannya, disiplin dalam mengikuti pelajaran, dan saya biasanya sering mendengar, yang sering berorganisasi pasti sering mendengarnya, selemah-lemahnya kontribusi adalah konfirmasi, baik secara langsung maupun melalui temannya secara lisan atau tertulis. Selanjutnya yang ketiga ada menciptakan kesiapan belajar siswa. Nah, pembelajaran sangat berpengaruh untuk bisa memastikan bahwa siswa akan siap belajar dan merupakan salah satu prinsip belajar yang sangat berpengaruh terhadap proses dan hasil siswa. Ada beberapa alternatif yang dapat dilakukan guru dalam menciptakan kesiapan dan semangat siswa dalam belajar, diantaranya seperti mempersiapkan fasilitas atau sumber belajar yang diperlukan, lalu menciptakan kondisi belajar untuk meningkatkan perhatian siswa,
serta mengontrol aktivitas siswa dari awal hingga akhir dan menggunakan media pembelajaran. 4. Menciptakan suasana belajar yang demokrasi. Maksudnya seperti melalui pendekatan proses belajar, CBSA atau cara belajar siswa aktif. Nah, di sini usaha guru untuk menciptakan suasana belajar yang demokrasi seperti membimbing agar siswa berani menjawab, bertanya, berpendapat seperti mengeluarkan ide-idenya, dan berani memperlihatkan performance. Nah, jadi seorang guru itu harus melempar umpan agar mendapatkan ikan. Maksudnya di sini umpannya itu seperti guru mengajukan pertanyaan untuk dijawab atau meminta pendapat. Intinya di sini memberikan kesempatan kepada siswa untuk melakukan kreativitas agar siswa bisa mengembangkan bakat atau keunggulannya itu. Selanjutnya adalah kegiatan awal pembelajaran. Yang dimaksud dengan kegiatan awal pembelajaran ini adalah kegiatan menyiapkan siswa yang langsung berkaitan dengan materi yang akan dibahas. Nah, fungsi dari kegiatan awal pembelajaran ini adalah bisa membangkitkan motivasi dan perhatian siswa dalam mengikuti pelajaran, seperti halnya mengajukan pertanyaan. Contohnya, guru yang menanyakan kepada siswanya tentang ikatan kimia. Apa sih ikatan kimia itu? Nah, dari situ siswa mulai berpikir, oh ya, ikatan kimia itu apa ya? Dan dari situ kita bisa membangkitkan motivasi dan perhatian siswa. Dan juga menyiapkan mental siswa agar tidak kaget dalam memasuki kegiatan inti pembelajaran nanti. Fungsi lainnya adalah menciptakan awal pembelajaran yang efektif, sehingga siswa siap mengikuti pelajaran dengan baik. Kegiatan-kegiatan yang dapat dilakukan oleh guru dalam kegiatan awal pembelajaran ini diantaranya ada 4. Yang pertama adalah menimbulkan motivasi dan perhatian siswa. Pada saat siswa memasuki pelajaran, pikiran siswa itu kan masih terkait dengan pelajaran sebelumnya. Apalagi pelajaran yang akan kita masuki ini masuk pada jam siang. Pikiran siswa tersebut masih belum fokus, apalagi pelajaran sebelumnya memberikan tugas. Nah, kita sebagai guru perlu menarik perhatian siswa kembali dan menimbulkan motivasi mereka. Contohnya, kita bisa menyampaikan cerita yang menimbulkan pertanyaan. Terus, menunjukkan gambar atau alat peraga. Nah, yang dimaksud sini adalah seperti kita membawa media pembelajaran. Nah, dari situ siswa mulai tertarik, apa sih yang dibawa oleh guru ini? Nah, dari situ kita sudah bisa menarik perhatian siswa. Terus juga mengajukan pertanyaan. Nah, seperti tadi, kita mengajukan pertanyaan tentang apa sih ikatan kimia itu. Nah, dari situ juga kita bisa menimbulkan motivasi dan perhatian siswa juga. Nah, dengan tumbuhnya motivasi pada siswa ini, proses pembelajaran akan berlangsung lebih mudah. Yang kedua adalah memberi acuan. Nah, arti dari memberi acuan ini maksudnya upaya guru dalam menyampaikan secara spesifik dan singkat gambaran umum tentang hal-hal yang akan dipelajari dan kegiatan yang akan ditempuh selama pembelajaran berlangsung. Di antaranya ada memberitahukan tujuan atau garis besar materi yang akan dipelajari. Sebelum guru memasuki inti pelajaran, guru terlebih dahulu memberitahukan garis besar materi yang akan dipelajari nanti. Nah, tujuannya di sini adalah siswa diharapkan mampu memperoleh gambaran yang jelas tentang kemampuan yang akan dikuasai oleh siswa. Contohnya adalah guru yang akan memberikan materi tentang SPU atau sistem periodik unsur. Nah, garis besarnya di sini adalah seperti sistem periodik modern, perkembangan dasar pengelompokan unsur, sifat-sifat periodik unsur. Nah, dari garis besar tersebut, itulah yang harus dikuasai oleh siswa-siswa.
Yang kedua yaitu menyampaikan alternatif kegiatan belajar yang akan ditempuh siswa. Di sini guru juga perlu menyampaikan kepada siswa tentang kegiatan belajar yang bagaimana yang harus ditempuh siswa untuk menguasai kemampuan tersebut atau dalam mempelajari topik-topik yang akan dibahas. Nah, tujuan di sini adalah siswa akan lebih terarah usahanya untuk mencapai kemampuan atau menguasai topik-topik tersebut. Contohnya diantaranya ada teknik atau prosedur diskusi, eksperimen, dan kerja kelompok. Nah, di sini seperti kerja kelompok, guru mengatur strategi-strategi dalam peraturan kerja kelompok ini bagaimana, seperti membagi satu kelas menjadi 5 kelompok, terus diberikan materi yang berbeda-beda dan maksimal 3 pertanyaan, seperti itu. Yang ketiga, membuat kaitan. Nah, yang pertama adalah mengajukan pertanyaan tentang bahan pelajaran yang sudah dipelajari sebelumnya. Maksudnya di sini adalah apabila materi yang akan dibahas memiliki kaitan langsung atau menuntut penguasaan siswa terhadap materi sebelumnya, maka kegiatan awal pembelajaran dapat dilakukan dengan mengajukan pertanyaan tentang bahan pelajaran yang sudah dipelajari siswa. Contohnya pada materi tentang ikatan kimia dalam menentukan rumus Lewis. Nah, di situ yang pertama kita lakukan adalah mengkonfigurasi elektron yang terdapat dalam materi sebelumnya, yaitu struktur atom. Nah, di situ guru mengingatkan kembali kepada siswanya atau mengajukan pertanyaan kembali bagaimana mengkonfigurasi elektron. Yang kedua yaitu menunjukkan manfaat materi yang dipelajari. Pada kegiatan awal pembelajaran, guru di sini menunjukkan kaitan antara penguasaan kompetensi atau materi yang dipelajari nanti dengan kegunaannya dalam kehidupan sehari-hari. Dengan begitu, siswa akan termotivasi untuk mengikuti pelajaran dan lebih mengingat materi atau menguasai materi tersebut. Nah, contohnya seperti seorang guru akan membahas tentang makanan yang bergizi. Nah, di sini guru dapat menunjukkan manfaat pelajaran tersebut bagi pertumbuhan tinggi dan berat badan siswa. Yang ketiga yaitu meminta siswa mengemukakan pengalaman yang berkaitan dengan materi yang akan dibahas. Pada kegiatan awal pembelajaran ini, guru dapat meminta siswa untuk mengemukakan pengalaman yang dimilikinya yang berkaitan dengan materi yang akan dibahas. Contohnya seperti ketika akan membahas tentang bentuk permukaan bumi. Nah, di situ guru meminta seorang anak untuk mengemukakan pengalamannya selama berlibur, seperti ke pantai atau pegunungan. Nah, dengan begitu kita bisa menanyakan apa yang dilihat oleh siswa tersebut dan diharapkan siswa akan termotivasi dan memusatkan perhatiannya pada pelajaran yang akan berlangsung. Yang keempat yaitu melaksanakan tes awal. Tes awal dilaksanakan apabila materi yang akan dibahas nanti merupakan materi yang baru dan kita ingin mengetahui seberapa banyak siswa telah menguasai materi yang akan kita bahas. Hal ini perlu dilakukan karena kita menyadari bahwa guru bukan satu-satunya sumber belajar. Siswa bisa belajar di aplikasi seperti Ruang Guru, Zenius, Kuiper. Nah, di situ siswa lebih efisien dan bisa mengulangi materi atau video dari aplikasi tersebut sampai siswa tersebut paham. Nah, dalam melaksanakan tes awal ini, guru diharapkan memiliki kemampuan untuk menciptakan kondisi awal pembelajaran yang efektif yang mendukung proses dan hasil pembelajaran yang optimal. Nah, diantaranya yaitu guru bisa melakukan memahami latar belakang dari siswa, dapat membangkitkan
perhatian siswa sehingga perhatian siswa terpusat pada pelajaran yang akan kita bahas. Terus juga dapat memberikan bimbingan belajar secara kelompok maupun individu, dapat menciptakan interaksi edukatif yang efektif sehingga siswa merasakan adanya suasana belajar yang aman dan menyenangkan. Juga memberikan penguatan pada siswa dan menanam disiplin pada siswa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Sebelum memulai pelajaran, saya persilahkan kepada ketua kelas untuk memimpin doa terlebih dahulu. Nah, karena kita masuk siang, saya ingin bertanya, semuanya udah makan kan pasti? Iya, bagus. Oke, sekarang kita masuk ke pelajaran. Silahkan dibuka bukunya di bab larutan elektrolit. Sebelumnya, saya mau bertanya. Pasti semua udah belajar ya kan? Nah, saya mau bertanya, apa itu larutan elektrolit dan larutan non-elektrolit? Ada yang bisa? Iya, betul sekali Budi. Jadi, larutan elektrolit itu adalah larutan yang dapat mengantarkan listrik. Nah, sedangkan larutan non-elektrolit itu adalah larutan yang tidak dapat mengantarkan listrik. Gitu. Sekian dari kelompok 1. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.